Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, di video Ustadz kali ini Ustadz akan membahas materi tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah Pancasila dapat menyesuaikan perkembangan zaman? Pasti antum bertanya-tanya tentang itu kan? Dan jawabannya ya. Pancasila dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Karena Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat terbuka. Apa itu hakikat ideologi terbuka? Sebelum Ustadz menjelaskan apa itu ideologi terbuka, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari ideologi. Mungkin antum semua bisa memikirkan sedikit apa itu tentang pengertian dari ideologi. Ideologi itu berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya gagasan atau konsep, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi dapat diartikan ideologi adalah ilmu atau pengetahuan mengenai sebuah gagasan. Jadi apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka merupakan ideologi yang sumbernya dari falsafah hidup bangsa sehingga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat bangsa itu sendiri. Lalu, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Jadi, kedudukannya yaitu yang pertama, Pancasila berakar atau bersumber dari falsafah hidup bangsa sehingga sudah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila dapat berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak berubah, tapi pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Walaupun Pancasila merupakan sebuah ideologi yang terbuka, akan tetapi Pancasila tidak bisa sepenuhnya menerima semua perubahan, terutama perubahan dari luar. Yang pertama, ideologi Pancasila harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian yang kedua, larangan memasukkan pemikiran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Dan yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Dan yang keempat, larangan terhadap pandangan-pandangan ekstrim yang dapat merusak keharmonisan kehidupan suatu bangsa. Dan yang kelima, dalam menciptakan sebuah norma yang baru harus melalui sebuah kesepakatan. Kemudian, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki beberapa nilai-nilai dasar sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yaitu sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di sini Ustadz akan menjelaskan satu persatu dari ketiga nilai tersebut. Yang dimaksud dengan nilai dasar adalah kita sudah mengenal dengan sila Pancasila yang 5. Kita berdasarkan acuan ke-5 Pancasila tersebut. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan nilai penjabaran dari ke-5 Pancasila yang berupa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan lainnya. Kemudian yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Contohnya adalah seseorang yang dapat melakukan kerjasama dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dalam proses tersebut
orang tersebut sudah melakukan nilai-nilai praktis dari Pancasila. Selain memiliki nilai-nilai, Pancasila juga memiliki 3 dimensi ideologi yang terbuka. Yang pertama dimensi idealisme, yang kedua dimensi normatif, dan yang ketiga dimensi realitas. Di sini Ustadz juga akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama dimensi idealisme. Dimensi idealisme merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Berarti Pancasila dalam nilai-nilai itu mengandung sebuah cita-cita dan motivasi yang hendak dicapai oleh negara Indonesia. Dan yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan lagi. Maka dari itu Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerna realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat sekitar. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila sudah diakui sebagai sebuah pemikiran yang baru, tetapi tidak menghilangkan hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Baik, mungkin itu materi kita pada hari ini. Ingat ya, tugas antum hanya meringkas materi ini dan tugasnya akan dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Sekian dari Ustadz teman-teman. Kalau ada salah Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.